Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 izin memaparkan materi tentang prasangka dan diskriminasi dengan anggota. Yang pertama ada Rosi Ayu Andani, saya sendiri selaku moderator, lalu ada Willy Sugesti Wibisono, Anisha Pratamaningsih, dan Hanifah Prilyahuda selaku pemateri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas poin-poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian prasangka, sumber prasangka, proses terbentuknya prasangka, strategi mengurangi prasangka, pengertian diskriminasi, target diskriminasi, bentuk diskriminasi, dan cara mengendalikan tingkat diskriminasi. Langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Anisha Pratama. Kepada Anisha Pratama, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pengertian prasangka. Menurut Bryan dan Greiner, tahun 1991, prasangka adalah sikap yang biasanya negatif kepada anggota kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok. Menurut Draft tahun 1999, prasangka yakni kecenderungan untuk menilai secara negatif orang yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnik, atau memiliki kekurangan kemampuan fisik. Kemudian Sukamto tahun 1993 menyebutkan adanya prasangka kelas, yakni sikap-sikap diskriminatif terselubung terhadap gagasan atau perilaku kelas tertentu. Next slide. Kemudian ada sumber prasangka. Sumber prasangka yang pertama yaitu konflik langsung antar kelompok. Menurut pandangan ini, prasangka berakar dari kompetisi antar kelompok sosial untuk memperoleh sumber daya yang berharga. Contoh, pekerjaan, perumahan, kesempatan, pendidikan. Antar kelompok akan memandang suatu sama lain dengan pandangan negatif yang terus meningkat. Hasilnya dapat berupa perkembangan prasangka etnis atau rasial berskala penuh. Kemudian pengalaman awal peran pembelajaran sosial berdasarkan pandangan proses belajar sosial, anak memperoleh sikap negatif melalui berbagai kelompok sosial karena mereka mendengar pandangan tersebut diekspresikan oleh orang tua, teman, guru, dan orang lain. Dan karena mereka secara langsung diberikan reward untuk mengadopsi pandangan-pandangan ini. Kemudian kategori sosial, efek in-group, out-group, dan kesalahan atribusi utama. Pada umumnya, orang membagi dunia sosial dalam dua kategori yang berbeda, yaitu kita in-group dan mereka out-group, yaitu merujuk pada kategori sosial. Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak dimensi, beberapa antaranya adalah ras, agama, jenis kelamin, usia, latar belakang, etnis, pekerjaan, dan pendapatan. Orang yang termasuk dalam kategori kita dipandang lebih baik, sementara anggota dalam kategori mereka dipersepsikan lebih negatif. Perbedaan in-group dengan out-group juga mempengaruhi atribusi, bagaimana membuat keputusan tentang seseorang. Kesalahan atribusi utama yaitu kecenderungan untuk memberi atribusi yang lebih baik kepada anggota kelompok daripada anggota kelompok lain. Kemudian sumber kognitif prasangka. Stereotip adalah keyakinan mengenai sifat pribadi dari sekelompok orang. Stereotip dapat overgeneralisasi, tidak akurat, serta resisten terhadap informasi baru. Explicit berarti prasangka yang beroperasi pada tingkat kesadaran. Implicit berarti prasangka yang beroperasi di luar kesadaran individu. Next slide. Kemudian ada proses terbentuknya prasangka. Ancaman terhadap self-esteem, serangan terhadap kelompok yang menjadi sasaran prasangka self-esteem dipulihkan. Prasangka terbentuk karena secara individu mereka memiliki prasangka karena dengan melakukannya mereka meningkatkan citra diri mereka sendiri. Ketika individu yang berprasangka memandang rendah sebuah kelompok yang dipandang negatif, hal ini membuat mereka yakin akan berharga diri mereka sendiri untuk merasa superior dengan berbagai cara. Kemudian akan dijelaskan oleh
rekan saya. Baik, terima kasih Anisha Pratama atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Hanifah. Kepada Hanifah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yakni strategi untuk mengurangi prasangka. Strategi yang pertama yaitu dengan pengubahan praktik pengasuhan anak. Strategi ini menjelaskan masyarakat perlu mengubah praktik-praktik pengasuhan anak menuju praktik pengasuhan yang lebih kondusif yang menghargai kelompok lain dalam sudut pandang yang bersifat objektif. Strategi yang kedua yaitu dengan meningkatkan kontak antar kelompok. Nah, manfaat dari strategi ini yang pertama dapat memberikan kesadaran pada individu-individu anggota kelompok yang berbeda bahwa sesungguhnya mereka lebih memiliki banyak kesamaan dibanding keyakinan tentang perbedaan yang sebelumnya dimiliki. Lalu melalui pemahaman timbal balik terhadap individu-individu yang berasal dari kelompok lain, mereka masing-masing dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya secara lebih baik. Manfaat yang ketiga, peningkatan kontak antar individu dapat membantu mengubah ilusi keseragaman kelompok luar. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu kategorisasi. Kategorisasi ini dibagi menjadi dua, meliputi rekategorisasi dan dekategorisasi. Rekategorisasi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan situasi identitas bersama dalam kelompok kekitaan ketimbang memecah suatu kelompok besar menjadi beberapa bagian yang menghasilkan perasaan in-group dan out-group. Sedangkan dekategorisasi adalah upaya-upaya yang menonjolkan eliminasi kategorisasi kelompok. Selanjutnya, mengenai diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Nah, yang menjadi target dari diskriminasi yang pertama yaitu seksisme. Mengenai pembedaan antara pria dan wanita. Contoh paling nyata di Indonesia pada zaman Raden Ajeng Kartini. Dampak praktek seksisme ini di tempat lain sering terjadi dengan disebut selective infanticide, yaitu pembunuhan bayi perempuan. Biasanya hal ini terjadi pada budaya yang lebih menilai tinggi kaum pria ketimbang kaum hawanya. Target yang kedua yaitu rasisme. Diskriminasi terhadap ras dan etnis yang menimbulkan perbuatan brutal di muka bumi ini. Banyak penelitian psikologi sosial yang berfokus pada sikap terhadap anti kulit hitam di Amerika Serikat. Mereka cenderung melihat bahwa kulit hitam merefleksikan persepsi umum mengenai orang desa, budak, dan pekerja kasar. Lalu yang ketiga adalah ageism, diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan usianya. Terkadang orang tua itu dipandang sebagai seseorang yang ringkih dan sudah tidak berguna. Dan kadang juga anak muda dipandang masih kurang berpengalaman. Selanjutnya, diskriminasi terhadap kelompok homoseksual. Ada pro kontra terhadap homoseksual ini. Ada yang melihat sebagai pilihan atas hak hidup dan ada juga yang melihat sebagai perilaku abnormal. Sikap negatif terhadap kaum homoseksual melahirkan aturan-aturan yang dapat menghukum orang yang mempraktikkan homoseksualitas. Target yang kelima yaitu diskriminasi terhadap keterbatasan fisik. Diskriminasi karena keterbatasan fisik ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan orang dengan keterbatasan seperti ini dipandang sebagai orang yang menjijikan dan kurang bermartabat. Saat ini diskriminasi atas orang yang memiliki keterbatasan fisik dianggap ilegal dan tidak diterima secara sosial. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hanifah atas pemaparan materinya. Lalu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang ketiga yaitu Willy Sugesti. Kepada Willy Sugesti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yaitu yang selanjutnya ada bentuk diskriminasi. Yang pertama, menolak untuk menolong.
Menolak untuk menolong orang lain yang berasal dari kelompok tertentu seringkali dimaksudkan untuk membuat kelompok lain tersebut tetap berada dalam posisinya yang kurang beruntung. Penelitian eksperimen dari Gardner dan Dovidio dan dalam Vaughan dan Hawk menunjukkan bahwa orang kulit putih lebih menolak untuk menolong orang kulit hitam daripada orang kulit putih dalam situasi darurat. Selanjutnya ada tokenisme, yaitu minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Perilaku ini nanti digunakan sebagai pembelaan dan justifikasi bahwa ia sudah melakukan hal baik yang tidak melanggar diskriminasi. Misalnya, saya sudah memberikan pekerjaan, cukup kan? Tokenisme dapat dipraktikkan oleh organisasi atau oleh masyarakat luas. Di Amerika Serikat ada kritik pada beberapa organisasi karena adanya tokenisme untuk kelompok minoritas di sana, yaitu kulit hitam, perempuan, dan orang Spanyol yang dilakukan oleh organisasi kerja. Yang ketiga, reverse discrimination. Reverse discrimination yaitu praktik melakukan diskriminasi yang menguntungkan pihak yang biasanya menjadi target diskriminasi dengan maksud agar mendapatkan justifikasi dan terbebas dari tuduhan telah melakukan diskriminasi. Oleh karena reverse discrimination memberikan keuntungan kepada pihak kelompok minoritas, maka efek jangka pendeknya dapat dirasakan langsung. Namun dengan berjalannya waktu, ada konsekuensi negatif yang bisa ditanggung oleh kelompok minoritas tersebut. Next slide. Selanjutnya cara mengendalikan tingkat diskriminasi. Yang pertama, belajar untuk tidak membenci. Ada pandangan yang mengatakan bahwa prasangka dibawa seseorang sejak lahir, sedangkan pandangan lain menegaskan bahwa sikap negatif tersebut diciptakan, bukan dibawa dari lahir. Anak-anak memiliki prasangka dan mempelajari dari orang tuanya serta juga dari media massa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi prasangka adalah dengan melarang orang tua atau orang dewasa lain untuk menurunkan sikap negatifnya tersebut terhadap anaknya. Selanjutnya, direct intergroup contact. Pettigrew dalam Baron dan Brain menyatakan bahwa prasangka yang terjadi antar kelompok dapat dikurangi dengan cara meningkatkan intensitas kontak antar kelompok yang berprasangka tersebut. Apa yang dijelaskannya ini terkenal sebagai teori kontak hipotesis. Dasar argumentasinya adalah yang pertama, meningkatnya kontak memungkinkan terjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesamaan yang mungkin mereka miliki. Yang kedua, walaupun stereotip resisten terhadap perubahan, namun stereotip dapat berubah jika ada sejumlah informasi yang tidak konsisten, atau bisa juga karena menemukan adanya sejumlah pengecualian dalam stereotip yang dimilikinya. Ketiga adalah bahwa meningkatnya kontak dapat menjadi counter terhadap munculnya illusion of outgroup homogeneity. Yang ketiga, rekategorisasi. Rekategorisasi adalah melakukan perubahan batas antara in-group dan out-groupnya. Sebagai akibatnya, bisa saja seseorang yang sebelumnya dipandang sebagai out-groupnya, tetapi kemudian menjadi in-groupnya. Rekategorisasi ini berpotensi untuk mengurangi prasangka yang sebelumnya ada, seperti yang diungkapkan Gardner dan koleganya. Dalam teorinya mengenai common in-group identity model, teori ini menjelaskan bahwa jika individu dalam kelompok yang berbeda melihat diri mereka sebagai anggota dari entitas sosial yang tunggal, maka kontak positif akan meningkat. Yang keempat, intervensi kognitif. Kecenderungan untuk melihat keanggotaan orang lain dalam berbagai kelompok sering menjadi kunci penyebab munculnya prasangka. Oleh karena itu, ada sejumlah intervensi untuk mengurangi dampak stereotip yang pada akhirnya dapat mengurangi kecenderungan prasangka dan diskriminasi. Yang pertama, dampak dari stereotip dapat dikurangi dengan memotivasi individu untuk tidak berprasangka. Yang kedua, melakukan sebuah intervensi untuk mengurangi kecenderungan orang untuk berpikir stereotip. Yang kelima, social influence. Kenyataan bahwa sikap terhadap kelompok ras atau kelompok etnis tertentu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka pengubahan sikap tersebut juga bisa dengan memanfaatkan pengaruh sosial yang ada. Teori ini dapat memberikan arahan kepada kita mengenai pendekatan intervensi yang dapat dikembangkan untuk mengubah sikap terhadap kelompok ras tertentu. Yang terakhir ada coping terhadap prasangka. Sejumlah studi menemukan banyaknya efek negatif yang ditemukan pada individu yang menjadi target diskriminasi.
Individual yang tergolong minoritas sering mendapatkan pengalaman yang disebutnya sebagai stereotip trait, yaitu kesadaran orang-orang minoritas bahwa ia akan dievaluasi berdasarkan status minoritasnya. Kondisi semacam ini tentu saja dapat mengganggu berkembangnya rasa percaya diri dalam berbagai setting sosial yang ada. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Wilis atas pemaparan materinya. Lalu saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah prasangka merupakan kecenderungan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menampilkan gambaran atau gagasan yang keliru atau false idea tentang sekelompok orang lainnya. Gambaran yang keliru tersebut berupa gambaran yang tidak valid, bersifat menghina atau merendahkan baik dalam segi fisik maupun dalam sifat atau tingkah laku. Stereotip merupakan faktor yang secara otomatis dapat membentuk prasangka. Informasi yang tidak konsisten dengan stereotip diabaikan dan mudah dilupakan. Stereotip menentukan bagaimana informasi ditafsirkan, sehingga bahkan ketika orang terkena data yang bertentangan dengan stereotip, mereka dapat menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung prasangka mereka. Lalu ada diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku negatif tentang orang lain yang menjadi target prasangka. Target dari diskriminasi adalah seksisme, rasisme, ageism, diskriminasi terhadap kelompok homoseksual, dan diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik. Bentuk-bentuk diskriminasi ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada menolak untuk menolong, tokenisme, dan reserve discrimination. Lalu ada beberapa teknik untuk mengendalikan diskriminasi adalah yang pertama, belajar untuk tidak membenci, direct intergroup contact, rekate organisasi, intervensi kognitif, social influence, dan coping terhadap prasangka. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.